Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rusyida Nur Hikmah dari kelas 2020B jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang neuroscience. Sebelumnya saya akan memperlihatkan buku neuroscience yang ditulis oleh dosen kita Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, selamat menyaksikan. Pendidikan neuroscience, neuroscience pendidikan. Pendidikan mengandung makna bahwa manusia menjadi makhluk yang terbimbing di samping sebagai kekurangan, di mana dituntut untuk senantiasa belajar dan mengajarkan kebaikan dalam kehidupan dengan lautan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Konsepsi belajar dalam pendidikan adalah tahu dan paham terhadap apa yang ada, bahkan yang tak terlihat. Selama ini, otak sebagai alat berpikir manusia dipahami secara biologis semata. Persepsi yang banyak dipahami oleh sebagian besar orang adalah bahwa perilaku manusia terlahir karena dua dorongan, yakni otak yang memproduksi akal dan hati yang mempresentasikan perasaan. Otak dianggap sebagai sesuatu yang nyata, sedangkan hati disebut sebagai yang terpendam. Penemuan mutakhir dalam neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia. Bagian terkecil otak disebut neuron, yang terdiri atas badan sel dan kabel-kabel yang disebut akson neuron. Pada prinsipnya bahwa semua gerakan tubuh dikontrol oleh otak. Bagian kedua, ada apa dengan otak? Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang memengaruhi sistem kerja berbagai tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberikan kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Bagian ketiga, memasyarakatkan neuroscience dan meneurosainskan masyarakat. Dilaporkan pada tahun 1990 sampai 2000, peneliti ramai mengeksplorasi otak. Diketahui bahwa otak terbagi dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek rasional, yang kedua, aspek emosional, yang ketiga, aspek spiritual. Peneliti pun menunjukkan bahwa otak kiri dan otak kanan bertanggung jawab bagi kecerdasan manusia. Teori Gartner tentang kecerdasan jamak ini
memiliki dampak yang penting pada bagaimana kita berpikir tentang kecerdasan manusia yang beragam. Tidak hanya berfokus pada suatu ukuran kemampuan kognitif manusia, akan tetapi sangat membantu untuk mempertimbangkan semua kekuatan mental yang dimiliki oleh seseorang. Manfaat dari belajar konsep neuroscience adalah orang tua dapat mengenali kecerdasan atau kemampuan yang menonjol pada anak, sehingga anak bisa diarahkan untuk menggali dan mensyukuri bakat yang dimiliki. Bagian keempat, neuroscience di dunia akademik. Pada perkembangan dekade terakhir, neuroscience sudah menjadi bagian dari kurikulum dalam pendidikan, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Hal ini tentu akan mempercepat arus pemikiran tentang neuroscience, khususnya mahasiswa kependidikan. Perkembangan neuroscience sebagai salah satu kesadaran sebagai paradigma baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.